Ada momen aneh dalam hidup ketika kau menyadari orang yang kau berikan segalanya tak lagi berdiri di tempat semula. Bukan karena ia pergi dengan keras, bukan karena membanting pintu, melainkan karena ia menghilang dari orbitmu diam-diam, bagaikan bayangan yang mengingat bahwa ia tak pernah seharusnya bersuara. Namun kau masih mendengarnya di mana-mana. Mungkin kau pernah mengalaminya, bro, melihat obrolan lama pukul 2 pagi, bertanya-tanya kapan kehangatan itu memudar. Bertanya-tanya mengapa setiap pesan yang kau kirim tiba-tiba terasa seperti terkirim ke dalam ruang hampa. Kau memutar ulang setiap kenangan seperti detektif yang mencari bingkai yang hilang. Apakah itu sesuatu yang kau katakan? Apakah itu semua yang kau rasakan? Ataukah itu hanya momen ketika ketakutan mereka akhirnya lebih keras daripada usahamu? Lucu, bukan? Bagaimana seseorang bisa berubah dari "selamat pagi" menjadi "dilihat 12 jam yang lalu" tanpa memberimu konteks? Bagaimana seseorang yang dulu membalas sebelum kau mengunci layar kini bisa menghilang seolah-olah ia berutang penjelasan pada gravitasi, bukan padamu? Tapi bagian yang paling aneh bukanlah keheningannya, melainkan kebocorannya. Tetesan emosi tak kasat mata yang tak bisa mereka kendalikan, cara mata mereka masih mengikutimu di ruangan yang ramai, cara napas mereka tercekat selama setengah detik ketika namamu disebut, cara tubuh mereka mengkhianati jarak yang berusaha keras mereka pertahankan. Orang-orang mengira hati itu jujur. Padahal tidak. Hati itu ketakutan. Ia bersembunyi. Ia mundur. Ia berpura-pura. Ia berbohong untuk perlindungan. Tapi tubuh membisikkan kebenaran, betapapun mati-matian seseorang mencoba menutupnya dengan selotip. Jadi mungkin kau tidak delusi, bro. Mungkin kau tidak membaca terlalu dalam. Mungkin kau hanya memperhatikan apa yang tak diakui oleh rasa takut mereka. Karena keheningan semacam ini bukanlah penolakan. Itu adalah pembelaan diri. Dan di suatu tempat di dalam jarak itu, seseorang panik tentang betapa nyatanya perasaanmu. Tetaplah di sini. Perhatikan baik-baik. Ada kisah tersembunyi di balik tarik-menarik, di balik balasan dingin dan tatapan hangat, sebuah kisah di mana orang yang pergi tak pernah benar-benar pergi. Bro, pernah nggak sih ngerasa udah ngeluarin semua usaha buat seseorang, terus ditinggal tanpa alasan yang jelas? Rasanya kayak udah ngasih semua perhatian, waktu, tenaga, bahkan perasaan yang belum pernah dikasih ke orang lain. Setiap ada notifikasi dari dia, senyum-senyum sendiri. Setiap dia cerita masalahnya, kamu jadi pendengar setia. Setiap dia butuh dukungan, kamu udah siap siaga kayak customer service 24/7. Tapi tiba-tiba dia mulai berubah. Dulunya chat duluan, sekarang telat bales. Dulunya cari-cari kamu, sekarang kayak lenyap ditelan bumi. Sakit banget, kan, bro? Bingung? Tentu aja, bro. Tapi parahnya, kamu masih berharap, bro. Padahal semua tandanya jelas. Dia lagi jaga jarak. Tapi anehnya, kamu masih cari-cari alasan. Mungkin dia sibuk, mungkin dia butuh ruang, mungkin aku yang terlalu agresif. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri, merasa terlalu mendominasi. Padahal kenyataannya, mungkin bukan salahmu, tapi dia belum siap menerima perasaan sebesar itu. Dan di titik ini, kamu perlu familiar dengan istilah psikologis yang sering terjadi dalam dunia percintaan, yaitu leaking atau kebocoran emosi. Bukan. Ini bukan kebocoran seperti galon air yang bocor atau atap kosmus saat hujan deras. Ini kebocoran yang tak kasat mata tapi berefek dalam. Bocoran perasaan yang tak sengaja terungkap lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, caranya menunduk, atau respon-respon kecil yang terkesan biasa saja. Tapi sebenarnya penuh makna, bro. Bocoran ini sering muncul saat seseorang sedang berusaha keras menyembunyikan perasaannya.
entah karena takut, ragu, atau belum siap. Misalnya, dia sebenarnya nyaman dengan Elle tapi panik karena tak menyangka bisa se-attach. Akhirnya, dia menjauh bukan karena membencinya, tapi karena takut jatuh terlalu dalam. Dan lucunya, terkadang dia sendiri tak menyadarinya. Dia pikir menjauh adalah solusi untuk menjaga jarak. Tapi perasaannya bocor kemana-mana. Kamu merasa dia menyukaimu. Terlihat dari tatapan matanya yang mencarimu di antara kerumunan, dari caranya meresponmu yang terkadang terlalu hangat untuk disebut sekadar teman. Tapi dia tetap memilih untuk menjauh. Dia lebih suka menjadi orang asing yang pernah dekat daripada mengambil risiko jatuh dan hancur. Jadi, kalau kamu sedang di fase ini, bro, kamu tidak gila, kamu tidak depresi, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana merasakan hal yang sama. Membaca kode-kode yang bocor tapi tak pernah mendapat kejelasan. Menunggu seseorang yang tampaknya menyukainya tapi tak pernah mengakuinya. Bertahan dalam situasi yang tak menentu. Hanya karena kamu masih percaya dia akan kembali. Tapi ya, bro. Terkadang orang menjauh bukan karena benci, tapi karena terlalu sayang dan tak tahu cara menghadapinya. Oke, bro. Kita akan membahas topik yang sering membuatmu overthinking di jam 2 pagi, yang mungkin sudah lama kamu mainkan di kepalamu tapi tak pernah mendapat jawaban pasti. Pertanyaannya sederhana, bro, tapi efeknya bisa bikin hati sakit. Kenapa ya? Dulu dia semangat banget ngobrol, sekarang tiba-tiba menghilang kayak ditelan bumi. Kenapa ya aku terus berusaha, tapi dia cuek aja seolah nggak terjadi apa-apa. Aku tahu kamu pasti mikir, mungkin aku bakal ditolak halus. Dan ya, banyak cowok atau siapapun yang lagi berjuang suka mikir, oh, ya mungkin dia nggak suka sama aku. Tapi tunggu dulu, kenyataannya nggak sesederhana itu, Beb. Kadang cewek atau siapapun yang kamu suka menjauh bukan karena nggak punya perasaan, tapi karena perasaannya yang terlalu besar. Sampai-sampai dia sendiri bingung harus gimana. Ada yang takut cintanya nggak terbalas. Ada yang trauma sama hubungan sebelumnya. Ada juga yang terlalu nyaman tapi panik karena merasa mulai kehilangan kendali. Jadi mereka memilih kabur bukan karena benci, tapi karena takut jatuh lebih dalam. Lucu sih, bro, tapi memang begitu. Hari ini aku mau kasih tahu 5 tanda kuat kalau dia sebenarnya suka sama kamu, tapi memilih menjauh dulu. Ya, bukan karena egois atau mau menutup diri, tapi karena hatinya lagi mikir keras. Gimana kalau dia nggak ngerasain hal yang sama atau belum siap disakiti lagi? Dan ini penting buat kamu tahu supaya kamu nggak langsung menyerah atau malah salah paham dan mikirin diri sendiri. Terkadang masalahnya bukan kamu yang kurang, tapi dia yang masih bergelut dengan hatinya sendiri. 1. Hindari tapi tetap awasi diam-diam. Pernah ngalamin cewek yang awalnya aktif banget, balas chat yang cepat, rame, seru, terus tiba-tiba hilang, bro. Balasannya 2 hari kemudian cuma hehe atau oh yeah. Dia nggak pernah lihat story MU lagi. Padahal dulu aku rajin banget kasih reaksi tiap kamu unggah. Terus kamu mikir, wah, dia udah beres. Tiba-tiba temenmu. Ya. Nggak ada interaksi. Kenapa? Karena dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Mau dekat tapi takut kecewa, bro. Mau jaga jarak tapi takut menyesal dan kehilangan. Ujung-ujungnya, begitulah dia cuma muncul lewat jejak digital. 2. Dingin banget tapi cemburuan, bro. Kamu udah usahain, ngobrol duluan, ngajak ngobrol, ngajak ketemuan, udah usahain, tapi responnya kayak robot. Datar, hambar, nggak ada semangatnya. Kayak jalan tol Karawang yang lurus aja, nggak ada tanjakan, nggak ada belokan. Tapi coba deh unggah story bareng cewek lain.
Padahal cuma sekelompok teman lagi ngerjain tugas, tiba-tiba dia unggah story lagu yang bikin bingung atau lebih parah, menghilang kayak ninja. Itu tandanya dia lagi kena reaktive jealousy. Cemburu tapi nggak mau ngaku karena status kalian berdua nggak jelas. Cewek kayak gini biasanya gengsinya tinggi. Nggak di depanmu, biasa aja. Tapi di dalam hatinya, siapakah gadis dalam ceritanya? Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya dari sikapnya. Tiba-tiba dia menjadi dingin, menjaga jarak, tapi matanya penuh kode, bro. Tatapannya berbeda, membalas chat lebih lama, tapi kamu masih sering melihat story pakai akun cadangan. Mungkin itu semua pertanda bahwa dia sebenarnya punya tempat di hatinya. Dia suka tapi takut jujur, takut ditolak, takut kecewa. Dan akhirnya dia lebih suka berpura-pura tidak peduli. Padahal hatinya sudah kacau. 3. Sering menolak tapi kesal kalau berhenti mengajak. Nah, yang satu ini bikin cowok-cowok hampir pingsan. Lu diajak ngopi ditolak, diajak nonton ditolak, diajak ngobrol karena sibuk dan lelah atau tiba-tiba sinyalnya hilang. Tapi giliran kamu yang berhenti bertanya. Tiba-tiba dia bertanya, kenapa kamu nggak pernah ngajak aku ngobrol lagi? Loh, aku langsung ditolak, sekarang aku marah. Putar pala Barbie, bro. Fenomena ini disebut penguatan terputus-putus. Intinya dia itu gampang diperjuangkan, dia suka diperhatikan, tapi dia belum siap benar-benar buka hati. Makanya meski sering nolak, dia masih nunggu kamu lanjutin usahamu. Kayak nongkrong tapi manis. Manisnya kayak permen rasa sambal. Enak tapi sakit, bro. Tapi kamu juga harus hati-hati, bro. Jangan sampai kamu terjebak di fase terus-terusan kasih perhatian tapi nggak dapat respon yang sesuai. Sadarilah dia pelan-pelan mulai terbuka, kan? Atau cuma nyaman jadi pusat perhatian tanpa ada niat serius yang benar-benar serius? Karena cinta itu dua arah. Kalau kamu udah pakai GPS buat nemuin dia, jangan sampai dia malah jalan ke arah yang berlawanan. 4. Diam 1000 bahasa tapi badannya berisik banget. Kadang cewek yang suka sama kamu itu pendiam banget. Nggak banyak ngomong, nggak banyak nanya, bahkan kadang cuma senyum tipis. Tapi coba kamu perhatikan gerak-geriknya. Tangannya gelisah, matanya ngeliat sekeliling tapi buru-buru berpaling saat ketahuan. Dia nggak bisa diam, kadang senyum-senyum sendiri kalau ngomong. Nah, itu namanya kebocoran atau emosi yang bocor, bro. Menurut penelitiannya, Dr. Albert Mehrabian, 93% komunikasi manusia itu nonverbal alias tubuhmu lebih jujur daripada mulutmu. Jadi, meskipun dia diam, hatinya masih bisa teriak, aku suka sama dia. Tanda-tanda kecil yang kadang suka dilewati cowok. Dia terus-terusan main rambut. Posisi kakinya otomatis nunjukin ke L. Tangannya tiba-tiba terasa dingin atau kering. Napasnya nggak stabil kalau ngomong. Bukan karena cemburu, tapi karena dia lagi berusaha keras nyembunyiin cintanya. Tapi kayak kebocoran halus di air, bakal ketahuan pelan-pelan kok, bro. 5. Jaga gengsi tapi panikin diri sendiri kalau didekat. Nah, ini dia, bro. Tipe cewek yang kelihatan super kalem dari luar. Gayanya elegan, tutur katanya kalem, auranya dewasa banget. Tapi giliran kita bareng-bareng. Tiba-tiba grogi, salah ucap, senyumnya kaku, kadang malah jadi pendiam. Bukan karena dia ilfil, malah dia panik karena terlalu nyaman. Cewek seperti ini biasanya punya image yang harus dijaga. Mereka ingin terlihat kuat, tenang, dan tidak mudah terluka. Kenapa? Karena mereka pernah terluka, pernah dianggap remeh, dan sekarang mereka belajar untuk sangat berhati-hati dengan perasaan mereka sendiri. Tapi meskipun kamu sudah menjaga wibawamu, perasaan cinta itu tetap halus,
bro. Psikolog Dr. Susan Wedburn berkata, orang yang sedang jatuh cinta seringkali terlihat lebih canggung dari biasanya. Masalahnya, mereka ingin terlihat sempurna, tapi mereka sendiri gugup. Jadi, kalau dia tiba-tiba diam, salah bicara, atau wajahnya tegang saat bersamamu, bukan berarti kamu melakukan kesalahan. Malah, bisa jadi kamulah cowok pertama yang membuatnya gemetar sampai berpikir, gimana caranya kamu tetap tenang di depannya? Intinya, bro, cinta nggak selalu soal pelukan manis, pernak-pernik, atau obrolan yang berakhir. Aku sayang kamu. Terkadang cinta datang lewat tatapan sekilas.